Terima kasih pada teman-teman untuk kesempatan yang diberikan. Di saat ini kami kelompok 3 akan membahas hasil kerja kelompok kami dengan tema teologi fungsional, teologi kontekstual. Nah, teologi terjadi dalam kerangka iman gereja. Maka lebih dahulu di sini dikemukakan catatan mengenai hidup dan panggilan gereja. Dalam suatu pluralisme religius, gereja semakin menyadari bahwa hidupnya merupakan suatu gejala sosiologi dari suatu keseluruhan yang majemuk. Dalam keseluruhan itu, gereja menempatkan hidupnya dan panggilannya. Dalam keseluruhan pemahaman mengenai kerajaan Allah, di sini akan dikemukakan 4 aspek yang harus diperhatikan dalam hidup gereja yang fungsional, yakni aspek eskatologis, soteriologis, kristologis, dan teologis. Yang pertama kita akan menjelaskan terlebih dahulu aspek eskatologis. Nah teman-teman, dalam aspek eskatologis ini, kerajaan Allah merupakan tindakan Allah yang mempunyai ciri eskatologis transenden. Kerajaan Allah tidak dapat didefinisikan dengan suatu teokrasi politik di dunia ini. Yang kedua, aspek soteriologis. Kalau Allah meraja, maka keselamatan manusialah yang diperhatikan. Keselamatan bukanlah hanya keselamatan rohani saja, melainkan menyangkut keselamatan manusia dengan dimensi jasmani dan sosialnya. Kuasa Allah bagi semua orang dilaksanakan dengan mengutamakan mereka yang menderita. Boleh dilihat dalam Lukas 7 ayatnya yang ke-22. Yang ketiga ialah aspek kristologis. Dalam Injil, pemakluman kerajaan Allah sangat erat berhubungan dengan pribadi Yesus sendiri. Kerajaan Allah, simbol yang dipersonalisasikan tersebut dalam pemakluman Yesus, diradikasikan serta diubah, diberi arti dan wujud baru secara luar biasa dan penuh risiko. Yang keempat teman-teman ialah aspek teologis. Pemakluman Yesus mengenai kerajaan Allah, Kristus mewahyukan secara baru siapakah Allah itu. Yesus menyebut Allah Aba, Bapa tercinta. Kebangkitan Yesus meneguhkan tuntunannya sebagai anak Allah. Ya, Pak dan teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang teologi fungsional. Di sini gereja berusaha untuk menghayati imannya dalam Injil Yesus Kristus dalam kehidupan tata budaya atau situasi lingkungan berdasarkan konteks. Teologi yang berfungsi di sini adalah teologi fungsional, karena teologi fungsional ini merupakan penghayatan iman gereja, mesti merupakan teologi atau kontekstualisasi. Di sini digunakan istilah teologi fungsional untuk menunjuk pada suatu usaha berteologi yang secara berpangkal pada pengalaman manusiawi atau pengalaman iman. Dalam hal ini ingin membantu kehidupan dalam penghayatan iman, karena sekurang-kurangnya dapat dikemukakan di sini 3 alasan mengapa teologi itu memerlukan usaha eksplisit untuk fungsionalisasi atau inkulturasi atau kontekstualisasi. Yang pertama di sini yaitu penghayatan iman Kristiani. Mengapa penghayatan iman Kristiani ini diperlukan? Karena mendasarkan pada Injil Yesus Kristus. Selain terjadi pada situasi lingkungan, konteks atau tata budaya tertentu yang konkret. Yang kedua yaitu konteks konkret atau budaya konteks tertentu. Karena di sini bukanlah hanya objek yang berbicara, melainkan subjek yang sangat aktif, karena nilai-nilai manusiawi yang terkadang di situ dibutuhkan untuk memperkaya iman dalam Yesus Kristus. Yang ketiga yaitu bahwa di sini menjadi beriman berarti dipanggil untuk menjadi
ciptaan baru atau hidup yang baru, hidup yang menanggalkan dosa yang lama, atau Kristus telah mati untuk semua orang, untuk katong semua di dunia ini, supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk dirinya sendiri, untuk pribadi diri sendiri, untuk dunia, tetapi untuk Dia yang telah mati dan bangkit untuk kehidupan kita. Terima kasih. Oke teman-teman, ada 4 momen yang memudahkan kita dalam merefleksi yang akan dibahas oleh teman saya, Mona Lisa. A. Momen pengalaman. Fungsi teologi adalah mendukung penglihatan iman gereja atau umat yang fungsional, yang berusaha hidup dalam kesatuan dengan Kristus dan terlibat dalam pelayanan. Teologi semestinya merupakan teologi umat. Dalam momen pengalaman ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, mengumpulkan data. Kegiatan berteologi dapat menjadi kegiatan yang fungsional. Kalau berteologi merupakan partisipasi dalam hidup umat yang konkret, secara lebih konkret, hasil partisipasi ini merupakan data pengalaman yang dikumpulkan, entah dengan jalan hidup di tengah-tengah situasi konkret dalam jangka waktu tertentu, dengan jalan angket, wawancara, ataupun dengan metode penelitian lain yang lebih ilmiah. Yang kedua, merumuskan pengalaman. Data yang telah dikumpulkan dan dicatat tersebut kemudian dirumuskan. Perumusan ini pada umumnya terjadi sebagai sharing dalam kelompok. Yang ketiga, menganalisis pengalaman dengan bantuan ilmu-ilmu lain. Objektivitas data dalam sharing kelompok harus dilanjutkan dengan suatu analisa yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sini, teologi membutuhkan bantuan ilmu-ilmu lain. Suatu teologi fungsional atau kontekstual membutuhkan pendekatan interdisipliner atau bidang studi. Yang keempat, merumuskan fokus refleksi. Dari keseluruhan data, pengalaman yang telah diolah sampai sekarang ini perlu dilihat pokok-pokok yang mau dikembangkan lebih jauh. B. Momen keprihatinan iman. Yang menjadi titik tolak seluruh kegiatan berteologi adalah pengalaman iman. Pada tahap ini, realita iman yang dialami secara eksplisit dijadikan tema refleksi. Pada umumnya tahap ini merupakan langkah yang sulit dan akan tertolong dengan membuat momen ini menjadi baik. Dalam momen keprihatinan iman ini terbagi atas 2 bagian. Yang pertama, menemukan tindakan moral dan religius. Yang kedua, merumuskan keprihatinan iman atau hipotesis. Sini saya akan membaca materi bagian C dan D, yaitu sintesis teologis. Suatu ciri refleksi teologis yang tidak dapat ditinggalkan adalah mendengarkan tradisi-tradisi Kristiani. Yang ketujuh, komunikasi dengan tradisi tertulis dari iman Kristiani atau tradisi doktrinal. Yang kedelapan, komunikasi dengan tradisi praktis Kristiani. Yang kesembilan, komunikasi dengan tradisi-tradisi lain. Dan yang kesepuluh, perumusan sintesis teologis. Kemudian yang pokok poin yang D, momen rencana pastoral. Berteologi dengan titik tolak pengalaman aktual dan melalui komunikasi dengan tradisi-tradisi Kristiani, kembali ke pengalaman lagi, mengandung ciri dialektik antara aksi dan refleksi, antara praktek dan teori. Teologi bermaksud untuk mendukung penghayatan iman, dan iman itu merupakan penyerahan diri kepada Allah. Maka dari itu, dalam rangka kembali ke pengalaman pernyataan-pernyataan teologis berhubungan dengan panggilan dan kehendak Allah. Yang ke-11, merumuskan orientasi pastoral. Yang ke-12, menyusun program pastoral. Demikian teologi fungsional atau teologi kontekstual ini masuk kembali ke dalam pengalaman baru dan dapat mulai dengan proses refleksi yang baru. Lingkaran refleksi sebagaimana kelihatan dalam skema bukanlah lingkaran setan yang statis.
melainkan lingkaran spiral yang dinamis. Demikian hasil presentasi saya. Terima kasih. Oke, selamat siang Pak dan teman-teman. Di sini saya Stanley Patiusen akan membaca kesimpulan dari materi kami mengenai teologi fungsional. Ya, langsung saja kita masuk. Latar belakang tulisan ini adalah melihat kehidupan orang Asia sudah tidak cocok lagi mengambil alih teologi Barat begitu saja atau berteologi secara Barat karena tidaklah sesuai dengan penghayatan iman Kristen di Asia. Import teologi dari Barat tidak lagi memenuhi kebutuhan penghayatan iman gereja di Asia. Atau dengan kata lain, teologi tidak fungsional lagi. Itu berarti teologi Barat tidak mempunyai arti. Kemudian teman-teman, istilah teologi fungsional mungkin akan menimbulkan pertanyaan, adakah teologi yang tidak fungsional? Menurut Banawi Ratma, memang ada. Itu adalah teologi yang tidak mendukung penghayatan iman Kristiani, melainkan meracuni penghayatan Injil Yesus Kristus. Teman-teman, penggunaan istilah teologi fungsional menunjukkan suatu usaha berteologi yang secara eksplisit berpangkal pada pengalaman manusiawi dan pengalaman iman. Kemudian yang berikut yaitu 3 alasan mengapa teologi memerlukan usaha eksplisit untuk fungsionalisasi. Yang pertama yaitu penghayatan iman Kristiani yang mendasar pada Injil Yesus Kristus selalu terjadi pada situasi, lingkungan, konteks, atau tata budaya tertentu dan konkret. Kemudian teman-teman, yang kedua yaitu konteks konkret atau tata budaya tersebut bukanlah hanya objek yang disapa Injil, melainkan subjek yang aktif. Kemudian teman-teman, yang ketiga, menjadi beriman berarti dipanggil untuk menjadi ciptaan baru. Menurut beliau, dalam proses berteologi terdapat kesulitan-kesulitan yang akan dialami. Berteologi berarti masuk dalam suatu proses refleksi tanpa satu rumus pasti. Dalam menangkap pengalaman umat tidak mudah. Begitu pula merumuskan pengalaman tersebut secara tepat. Refleksi teologi dan pengalaman hidup nyata memperlihatkan dengan jelas ciri fungsional kegiatan berteologi. Ya teman-teman, itu adalah bagian dari kesimpulan dan demikian materi kami mengenai dengan teologi fungsional. Terima kasih.